أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025 Miladiah bersama dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh muazzin Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan solat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Nasaih Ad-Diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diwajibkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbaukan kepada jamaah untuk melaksanakan niat iktikaf selama berada di dalam masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo Palembang mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan solat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala Muhammad wal ard wa ja'ala salihin. Sawu sufufakum wa inna tashahhadu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمد يحيي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له
السلام عليك يا ربنا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ولنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو حمد يحيي ويميت قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الرب الرقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بالحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا اللهم جملنا بالعافية والسلامة ووفقنا بالتقوى والاستقامة وعنا من الندامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال المتابعة في الصحة والعافية والسلامة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa azwajihi zuriyatihi wa alil baitihi wa sa'ril anbiya wa likulli minhum wa sahabati ajma'in khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa bagi ansyarahum basyara bil jannati mal arwah Sayyidah Ahmad Zahra wa Sayyidah Baba Khadijatul Kubra wa Sayyidina Syarallah wa Sayyidina Hasan Maulana Husain Sayyidina Abbas Sayyidina Hamzah Sayyidina Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-badr wal hud wal dabiya jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Sayyidina Muhajir Rahman bin Isa wa Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam Sayyidina Fikir Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi jami' sadatina Ali Abi Alawi Sayyidina Ibrahim wa jami' ibadil salihin masyarikat Ali ila magharibiha wa jami' masyayikhna fid din بأن الله إني درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علوم نفحات في الدين والدنيا الآخرة بأن الله صلح أمورنا وأمور المسلمين يحول أحوالنا جميع المسلمين سنحال بأن الله سبحانه رفعنا البلاء والوباء والغلاء والحرب والزلازل الفتن ما ظهر منها ما بطن بأن الله بلغ مقاصدنا ومقاصد مشايخنا ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وعلى هدينا وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftah ibabir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bahkan qala Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah fi kitab An-Nasaidiniyah walau salamaniya ila an qala wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana bihi muqtadiyan wa bi hadihi muhtadiyan wa li syar'ihi muttabi'an wa bi sunnati mutamassikan wa li haqqihi mu'azzaman wa min as-salati was-salami alayhi mukthiran wa li ahli baitihi wa ashabi muhibban wa alayhim mutaradiyan wa mutarahiman wa ala ummatihi mushfiqan wa lahum nasihan. Bayan bagi laka ayuhal mu'min an tutaliba nafsaka bitahqiqi hadil ma'ani allati dzakarnaha fi ma'na qawlika raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa kallif nafsaka ittisab biha wa la taqna minha bi mujarril qawl fa innahu qalilul jadwi wa in kana la yakhlu an manfaatin. Masyarul aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita melaksanakan solat zuhur berjamaah, berzikir dan berdoa, serta kita i'tikaf dan menghadiri majlis ta'lim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita
dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustamina mustamiat rahimakumullah, melanjutkan di dalam kitab An-Nasaidiniyah wal Sulaimaniyah susun oleh Imam Haddad radhiyallahu taala anhu wa arda. Masih nasihat beliau agar kita melaksanakan sifat daripada zikir yang kita dianjurkan dibaca setiap harinya 3 kali pagi dan 3 kali sore untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Raditu bila rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dan makna yang tersirat di dalamnya haruslah kita bersifat dengannya. Imam Haddad menyatakan wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, barang siapa yang dia menyatakan redha Nabi Muhammad sebagai nabinya, kana bihi muqtadian, haruslah dia berusaha menjadikan nabi yang diikuti. Jadi harus dengan nabi yang mengikuti, bukan hanya sekadar ucapan redha nabi sebagai nabinya kita. Sedangkan Allah perintahkan untuk kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh yang baik untuk kita selaku umatnya. Jadi kalau kita redha dengan Nabi, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yahdihi muhtadiyan wa bihadihi muhtadiyan, dengan petunjuknya kita ngambil petunjuk. Apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita redha ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita keluar rumah baca bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, kita baca. Masuk masjid doa kita baca. Itu adalah kita menjadikan petunjuk apa yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dinamakan kita redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita redha dengan Nabi tapi kita melaksanakan petunjuk yang lain. Ini dikatakan bahwa kita hanya sekadar ucapan redha dengan Nabi, ya ikuti petunjuk Nabi. Apa petunjuk Nabi itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kewajiban, ya wajib kita mengikuti. Yang sunnah, ya sunnah kita mengikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita mencari yang halal, cari yang halal. Rezeki. Niat baik, innamal a'malu binniyat, maka setiap saat kita melakukan suatu aktivitas ada niat baik ini. Nabi anjurkan, petunjuk Nabi ya niat baik. Niat yang baik. Aktivitas kita tergantung niatnya, maka kita niatlah yang baik. Itu yang orang yang redha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi urusan di dalam apa yang dia lakukan, aktivitas petunjuknya dari Nabi. Apa yang ditunjukkan Nabi ini? Apa yang harus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Oh, ada permasalahan harus pilih, kata Nabi solat istikharah, solat istikharah. Waduh hajat kita, kata Nabi mintakan untuk solat hajat itu petunjuknya. Ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru namakan kita redha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena timbangan kebaikan itu Nabi sudah. Kalau yang bertentangan dengan Nabi, walaupun seluruh orang menyatakan ini bagus tapi bertentangan dengan Nabi, bagi orang yang redha sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi, dia akan tentang, walaupun seluruhnya orang sedunia inilah menyatakan A, kata kalau Nabi menyatakan B, ikuti B, petunjuknya jelas. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikuti petunjuk dari Nabi. Apapun yang mereka lakukan, apa kata Nabi, itu yang dilaksanakan. Tidak kata tawar-tawar. Tidak ada dengan apa, walaupun bertentangan dengan akal mereka, iya dah, tetap petunjuk Nabi yang mereka
lakukan. Itu banyak cerita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa petunjuk Nabi itu lakukan. Wah, ini bertentangan, walaupun bertentangan dengan akal, dengan fakta lah yang mereka saksikan. Waktu ketika pada saat menjelang Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, itu ada seseorang hamba sahaya bawa surat untuk ngabarkan, kan pada saat nak menyerang itu, ya Nabi diam-diam, nak datang tiba-tiba baik. Akhirnya ada yang ngabari, ngawak surat hamba sahaya. Itu sahabat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ngirim itu. Juga hamba saya. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Cegat seorang dikatakan hamba sahaya itu membawa surat itu untuk ke Mekah. Cegat dia, ambek suratnya. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Salman Al-Farisi dicegat. Ketika dicegat, Nabi ngomong ada surat yang dia bawa. Tapi ketika digeledah, dicari, tidak ketemu. Tidak kati. Setelahnya ini fakta yang mereka lakukan, mereka cek, tidak kati, tidak menemukan surat sama sekali. Tidak ngaku membawa surat. Sayyidina Ali tetap yakin petunjuk dari Nabi. Kata Nabi, ada dan baik. Tidak peduli nak masalah sudah diperiksa ini faktanya, tidak katik sedikit pun mereka tu mungkin mengatakan oh mungkin Nabi salah, mungkin bukan hari ini, mungkin ini, mungkin tidak, tetap yakin inilah pasti ada. Akhirnya apa Sayyidina Ali? Tak katik cara lain, tetap yakin dengan Nabi, diancam ini. Dikeluarkan Sayyidina Ali pedang, keluarkan surat, kalau tidak kepenggal ke? Pasti ada. Akhirnya ternyata disimpannya adonian di seluruh rambutnya, betul ke? Karena yakin, petunjuk Nabi sudah yakin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu banyak sebagian gobila memisahkan diri dari Islam. Ada sebagian musuh Islam sudah nak nyerang kota Madinah, sudah mulai kabar. Ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar menjadi pengganti. Kan ketika menjelang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah nak mengutus para sahabatnya untuk memerangi Romawi. Ditunjuk panglima perangnya Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau ditunjuk jadi panglima perang, pemuda masih muda. Seluruh pasukan itu di bawah pasukan itu pembesar sahabat kan. Tapi Nabi nunjuk tetap taat. Diikat Nabi bendera perang. Kemudian sudah nak berjalan, tiba-tiba Nabi sakit. Nah itu Nabi sakit, mulai ini sahabat belum nak berjalan, tengok kondisi Nabi. Hingga singkat cerita, wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan ini belum berangkat. Setelah selesai dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini pasukan harus dikirim katanya. Itu ditentang oleh sahabat yang lain. Karena secara logika di dalam masalah urusan peperangan, pasukan yang orang pada saat itu musuh-musuh sudah nak nyerang Madinah, sedangkan pasukan ini galo-galonya nak dikirim ini. Bagian besar umat Islam untuk dikirim, termasuk para pembesar sahabat melok galo dalam hal itu. Sahabat yang lain nyatakan kaget baik, rapikan dulu urusan kita, pertahanan segala macam lah ininya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Aku tidak akan melepaskan bendera yang sudah diikat Nabi. Aku harus keluar. Kalau kalian tidak mau keluar untuk memerangi Romawi, pasukan ini aku sendiri yang akan pergi. Oh ini tetap Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Beliau mengikuti arahan petunjuk walaupun Nabi sudah wafat. Nabi mengarahkan untuk berperang. Tetap hingga akhirnya pada saat itu nyok kemantapan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali akhirnya berpikir, akhirnya memberikan usulan. Walaupun sahabat-sahabat yang lain memberikan usulan yang merubah
Apa yang ditetapkan Nabi ditolak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ganti we panglima perang itu, jangan Usamah. Jangan Usamah, banyak sahabat lain yang pembesar sahabat yang lebih pengalaman. Kan zaman itu ada Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Amr bin As radhiyallahu anhum, ini para pembesar yang ahli dalam peperangan. Dan panglima ini Usamah bin Zaid masih muda. Nabi menunjuk itu, kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak akan ganti. Itulah petunjuk dari Nabi, laksanakan. Maka akhirnya Sayyidina Ali tengok kemantapannya, memang betul dikatakan, harus ikut petunjuk Nabi, pasti ada hikmahnya. Akhirnya dikatakan bahwa jangan diubah apa yang kata Nabi, tetap pasukan diutus, tetap panglimanya Usamah. Tapi kata Sayyidina Ali, tidak suatu kesalahan kalau seandainya kita sebagian ada di kota Madinah, terutama engkau, dikatakan engkau sekarang sudah menjadi penggantinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau harus tinggal di Madinah, tidak boleh melok perang. Biar utusan ini, hikmahnya ditunjuk Usamah bin Zaid jadi panglima perang, biar pembesar sahabat ini baca di Madinah. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar, itu mungkin hikmahnya, Sayyidina Abu Bakar tetap, dan Sayyidina Abu Bakar minta izin dulu dengan Usamah, panglima perangnya, minta izin aku tinggal di Madinah. Walaupun beliau pada saat khalifah, minta izin karena dibawa pasukan tetap. Minta izin, dan minta izin beberapa sahabat termasuk Sayyidina Ali dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk tinggal di Madinah. Beberapa besar sahabat untuk diizinkan Usamah bin Zaid, hanya beberapa pasukan jalan. Pasukan jalan ini ternyata memang jalan arah yang akan dituju ke Romawi ini untuk peperangan ini. Di tempat peperangan Mu'tah ini, itu orang-orang yang nak menyerang, yang nak misahkan diri dari Islam, itu gobilah suku-suku di Arab dan yang lain musuh-musuh Islam ini, itu rute perjalanan itu melewat ini, ternyata melewati kelompok-kelompok yang nak nyerang, nak misahkan diri, nak nyenguk keadaan. Ternyata ketika keluar ini pasukan yang sangat besar, oh ini daerah-daerah ini mulai gemeter. Oh, ini umat Islam ini juga pasukannya besar luar biasa, hebat ini, pasti di Madinah lebih besar lagi ada. Itu pikiran Wenggala. Hingga akhirnya mereka menyatakan kita tunggu. Mereka ini menang tak ngelawan Romawi. Ternyata ketika perang menang pula, dapat harta rampasan banyak. Balik yang mereka tadi yang ragu akhirnya tetap gabung dengan umat Islam. Tidak berani. Nah, itu diantara hikmah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga dalam hal ini, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbaik sudah. Jadi kalau sudah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pelok ya sudah. Pasti ada hikmahnya. Itu yang kita orang yang redha dengan Nabi sebagai Nabi kita, redha harus menjadikan petunjuk Nabi. Wali syariatihi muttabi'an, syariatnya harus ikuti. Itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak usahlah dengan akal-akalan kita. Haram-haram tetap. Lanang maki perhiasan emas haram, tetap ikuti syariat. Mengapa haram tu? Emas aku dewek haram. Nabi mengharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang emas, sebelahnya memegang sutura. Dua ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diharamkan bagi laki-laki umatku, dihalalkan bagi perempuannya. Sudah tak usahlah banyak tanya, ini syariat. Ngapa nak dilarang tu? Mas aku dewek. Kadang-kadang model itu ini tidak ada redo. Orang redo ikuti syariat. Kalau tidak tahu pun hikmahnya. Tapi segala larangan itu ada hikmahnya. Kebaikan untuk kita. Banyak sekarang diteliti, kenapa orang lanang tidak boleh pakai emas? Perhiasan emas. Ternyata dalam perhiasan emas itu ada zat yang masuk ke pori-pori. Masuk ke darah. Dan ini akan merusak otak. Kalau orang betina boleh, kenapa? Zat ini masuk ke darah, keluar dari darah head. Bersih. Lanang tidak, lanang darah tiap head. Itulah yang sampai kotak. Itu larangan itu pasti ada hikmahnya. Cuma kalau kita tidak tahu juga hikmahnya apa, tetap kita ikuti ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syariatnya. Itu baru redha kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sunnati mutamassikan, dengan sunnahnya berpegang teguh.
Jangan kita remehkan. Sunnah juga, jangan. Kalaupun kita tidak ada mampu melaksanakan sunnah-sunnah yang banyak, sadari kekurangan diri kita. Minta kepada Allah kemudahan untuk melaksanakan sunnah. Jangan kita fikir, sunnah juga. Memang sunnah itu tidak berdosa kalau tidak kita lakukan. Tapi bukan demikian pada saat kita menyatakan bahwa redha kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat Nabi SAW. Yang itu Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Saking dia mengikuti, jangankan sunnah,